Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari hari ini kita akan mulai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan kembali. Dan bacaan kita diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-5. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang menderita penyakit kulit menajiskan, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat, disuruh meninggalkan perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi. Mereka harus kau suruh pergi keluar dari perkemahan, supaya mereka jangan menajiskan tempat aku tinggal di tengah-tengah mereka." Orang Israel pun berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan perkemahan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, berbuat dosa terhadap sesamanya manusia, dan karena itu berlaku tidak setia terhadap Tuhan, maka orang itu bersalah. Ia harus mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi jika orang itu tidak mempunyai kerabat yang kepadanya dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi milik Tuhan, menjadi bagian imam, selain domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Setiap persembahan dari segala persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam adalah bagian imam. Setiap persembahan kudus memang milik orang itu sendiri, tetapi apa yang ia serahkan kepada imam menjadi bagian imam." Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong, berlaku tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain bersetubuh dengan perempuan itu tanpa diketahui suaminya, karena perempuan itu mencemarkan dirinya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada saksi terhadap dia, dan dia tidak tertangkap basah, tetapi kemudian rasa cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau rasa cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Maka orang itu harus membawa istrinya kepada imam. Orang itu juga harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai. Ia tidak boleh menuangkan minyak ke atasnya maupun membubuhinya dengan kemenyan, karena kurban itu ialah kurban sajian kecemburuan, suatu kurban peringatan yang mengingatkan orang akan kedurjanaan. Imam harus menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, mengambil debu yang ada di lantai kemah suci, dan membubuhkannya ke dalam air itu. Sesudah imam menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, ia harus menguraikan rambut perempuan itu. Lalu ia meletakkan kurban peringatan, kurban sajian kecemburuan itu ke telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam harus ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Imam lalu harus menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar, ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika engkau tidak berbuat serong yang mencemarkan, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Tetapi apabila engkau yang ada di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu karena bersetubuh dengan orang yang bukan suamimu, dalam hal ini imam harus menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk dan berkata kepada perempuan itu, 'Maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan membuat pangkal pahamu mengerut dan rahimmu membengkak. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk membengkakkan rahimmu dan mengerutkan pangkal pahamu.' Lalu perempuan itu harus berkata, 'Amin, amin.' Imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan kepahitan. Imam harus mengambil kurban sajian kecemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu, imam harus mengambil segenggam dari kurban sajian itu sebagai bagian peringatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah ia memberi perempuan itu minum air, maka akan terjadi,
Jika perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berlaku tidak setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan kepahitan, sehingga rahimnya membengkak dan pangkal pahanya mengerut, dan perempuan itu akan menjadi kutuk di antara bangsanya. Tetapi, jika perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia dinyatakan tak bersalah dan dapat mempunyai anak. Itulah hukum tentang kecemburuan kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau rasa cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan dan imam harus melaksanakan seluruh hukum itu kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas dari kesalahan, tetapi perempuan itu harus menanggung akibat kesalahannya. Lagi tentang kekudusan. Apa kaitan antara kekudusan dengan pasukan Israel yang sedang dipersiapkan untuk berperang? Bagian pertama terkait dengan kekudusan jasmani. Ada kalanya peperangan yang mereka hadapi menuntut kekudusan diri. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan, maka semua pasukan harus dalam kondisi tahir. Bagian kedua terkait perkara dengan sesama. Tuhan mengatur jika terjadi sesuatu di antara sesama, umat Tuhan harus menyelesaikan dengan baik sampai pada titik ritus atau secara rohani. Ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi yang terjadi melibatkan Tuhan, di mana ada pengampunan dan penerimaan kembali. Tidak boleh hanya terucap di mulut. Ketiga, terkait dengan pernikahan. Semula tampak sekali jika kaum istri diatur begitu ketat untuk menjaga kekudusan. Namun sebenarnya Tuhan ingin agar kaum suami tidak menuduh sembarangan terhadap istrinya. Baik istri maupun suami diatur untuk menjaga kekudusan pernikahan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari ketiga poin ini, Tuhan menekankan kekudusan di antara umatnya. Kekudusan adalah jati diri Tuhan. Dan karena Tuhan selalu hadir serta terlibat dalam relasi hidup umat, maka umat pun harus menjaga kekudusan. Maka mari jaga tubuh, jaga hati, jaga kerohanian agar kita terus kudus, sehingga kita selalu merasakan hadirat serta karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kembali kami diingatkan pentingnya menjaga kekudusan dalam hidup kami, di mana ketika kami menjaga hidup kami sedemikian rupa, kami akan dimampukan dan diperkenan untuk merasakan hadirat serta karya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerjakan firman-Mu dengan setia. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.